Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Angelina Siregar. Saya selaku moderator dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang sistem akuntansi yang ada pada perusahaan manufaktur. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Prido Nugraha. Perkenalkan, nama saya Nabila Alkosaria Sukwana. Nama saya Eunika Aprilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin Indrianis. Baiklah, sekian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang berikutnya adalah bisnis. Perusahaan manufaktur yang menjadi objek dari tugas besar kali ini adalah warung makan Gudeg PLO. Gudeg PLO ini berdiri sejak tahun 1989 di daerah Sarijadi. Warung makan ini menyediakan berbagai jenis makanan dengan cita rasa yang tradisional. Pada awalnya, Bapak Sutrisno dibantu oleh istri dan juga ibunya untuk memulai usaha ini. Ibu dan istrinya juga sebagai juru masak di warteg ini. Oleh karena itu, masakan yang dijual sangat bernuansa rumahan. Setelah melakukan wawancara langsung dengan pemilik, beliau mengungkapkan keinginannya untuk membuka cabang, namun masih terkendala dengan tenaga kerja, terutama juru masak. Tidak hanya itu, warung makan ini juga ingin memasarkan makanannya secara online dengan menggunakan aplikasi GoFood, agar para pelanggan yang jauh dapat menikmati makanan di warung ini dengan mudah. Selanjutnya adalah analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Yang pertama adalah Strength atau kekuatan. Lokasi strategis karena berada di sekitaran kampus dan pinggir jalan, memiliki lahan parkir, ruangan yang cukup luas sehingga membuat para pelanggan nyaman untuk makan di sana, dan yang terakhir adalah harganya yang terjangkau untuk semua kalangan. Yang berikutnya adalah weakness. Weakness yang pertama itu aroma di dapur mudah tercium oleh pelanggan karena lokasi dapur dan tempat makan tidak memiliki sekat. Yang kedua adalah belum adanya inovasi pada menu makanan yang disediakan. Yang ketiga adalah opportunity. Warung makan ini berpeluang untuk membuka jasa makanan atau jasa catering bagi para mahasiswa. Yang keempat adalah treat. Yang pertama, memiliki banyak pesaing, terutama warung makan Padang. Yang kedua, banyaknya kafe yang dibuka di daerah Sarijadi yang lebih menarik sehingga menarik perhatian masyarakat yang sekitar. Yang ketiga adalah konsumen mudah bosan dengan menu yang disajikan. Berikutnya adalah daerah pemasaran dan pangsa pasar. Gudeg PLO memasarkan makanannya di daerah Sarijadi dan sekitarnya, sesuai dengan lokasi dari warung tersebut. Adapun pangsa pasar dari warung makan ini adalah 90% mahasiswa dan 10% masyarakat sekitar Sarijadi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bab 2 sistem pengendalian internal. Di mana sistem pengendalian internal ini ada struktur organisasi perusahaan, di mana ada owner yang membawahi juru masak, bagian kebersihan, dan pramusaji. Adapun tugas pokok dari fungsi-fungsi tersebut yaitu owner ini bertanggung jawab atas segala kegiatan yang terjadi pada Gudeg PLO ini. Jadi dia mengontrol segala bentuk kinerja karyawan, pengeluaran dan pemasukan kas, dan juga bertugas sebagai kasir di meja kasir, dan juga mengecek dan membeli kebutuhan bahan baku makanan. Selanjutnya untuk juru masak. Nah, juru masak di sini bertugas untuk membuat makanan dan menu-menu yang akan dijual, serta dia juga berhak untuk menjaga kebersihan dapur pada saat setelah memasak dan melaporkan segala kekurangan bahan dalam proses memasak kepada owner. Kemudian untuk bagian kebersihan. Nah, bagian kebersihan ini bertugas untuk menjaga kebersihan Gudeg PLO, baik setelah tutup ataupun sebelum buka di pagi hari. Nah, kemudian dia juga bertugas untuk mencuci piring setelah ada customer yang makan di Gudeg PLO tersebut. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pramusaji. Nah, pramusaji ini bertugas untuk melayani pelanggan atau memberikan makanan yang telah pelanggan pilih, serta bertanggung jawab atas tersedianya makanan di lemari saji, dan juga membantu owner di meja kasir. Selanjutnya unsur-unsur pengendalian internal. Nah, unsur-unsur pengendalian internal ini meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Selanjutnya struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Nah, dalam fungsi-fungsi yang ada dalam sistem ini, ada beberapa fungsi yang harus terpisah, seperti bagian juru masak yang terpisah dengan bagian kebersihan, bagian pramusaji yang terpisah dari bagian juru masak, bagian kasa terpisah dengan bagian akuntansi, dan owner mengawasi setiap kegiatan yang dijalani oleh setiap bagian. Selanjutnya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Nah, setiap tindakan ataupun kegiatan dilakukan pada Gudeg PLO ini harus melalui otorisasi owner. Nah, kontrak pembelian bahan baku
kepada supplier harus diotorisasi terlebih dahulu oleh pemilik. Aktivitas pengeluaran kas diotorisasi pemilik dan dipertanggungjawabkan serta pencatatan keuangan dilakukan manual atau pemilik. Pemberian gaji diotorisasi dan dipertanggungjawabkan oleh pemilik sendiri. Adapun praktik yang sehat yaitu setiap nota pembelian bahan baku harus bernomor urut dan dipertanggungjawabkan dan menggunakan formulir ataupun dokumen yang bernomor urut. Kemudian karyawan yang berkompeten yang bekerja pada warung makan Gudeg PLO harus menaati segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemilik agar fungsinya dapat berjalan dengan baik. Sedangkan standarisasi karyawan pada warung Gudeg PLO tersebut yaitu ramah kepada pelanggan, jujur, pekerja keras, sehat jasmani, dan rohani. Sistem yang selanjutnya yaitu sistem penjualan tunai. Nah, sistem penjualan tunai di sini adalah kegiatan penjualan pada gudeg PLO yang langsung dilakukan oleh pembayaran setelah adanya transaksi. Fungsi yang terkait yaitu fungsi pramusaji, fungsi kasir. Informasi yang dihasilkan yaitu jenis makanan yang dibeli konsumen dan harga makanan. Dokumen yang digunakan tidak terdapat karena pada dasarnya tidak terdapat pita register yang digunakan setelah adanya pembayaran. Kemudian catatan yang digunakan juga tidak terdapat karena owner tidak melakukan pencatatan apapun. Kemudian jaringan prosedur. Nah, jaringan prosedur yaitu prosedur pemesanan. Kemudian prosedur pembayaran. Jadi pada sistem ini hanya terdapat 2 prosedur yang dilaksanakan di warung gudeg PLO ini. Dapat kita lihat dalam flowchart-nya. Sini ada fungsi pramusaji. Nah, fungsi pramusaji ini akan menyiapkan pesanan pelanggan, maka dihasilkan makanan tersebut. Nah, secara langsung makanan akan diserahkan kepada fungsi kasa, di mana fungsi kasa akan menghitung total belanja dari konsumen, kemudian konsumen akan membayar dan fungsi kasa akan menerima uang pelanggan. Nah, setelah itu uang tersebut akan diterima oleh fungsi kasa dan makanan akan diserahkan kepada pelanggan. Maka flowchart tersebut telah selesai. Jadi hanya terdapat 2 prosedur. Nah, karena hanya terdapat 2 prosedur dan masih memiliki banyak kekurangan, maka kami membuat redesign flowchart tersebut dengan berdasarkan kelemahan yang terjadi. Yang pertama, kurangnya fungsi atau bagian akuntansi dalam proses pencatatan, bagian penjualan dalam mengatur pesanan pelanggan, tugas bagian pramusaji untuk mencari persediaan makanan pada kartu persediaan, serta kurangnya dokumen yang digunakan untuk mempermudah proses pencatatan. Adapun saran yang kami miliki yaitu fungsi terkait kita tambahkan fungsi penjualan yang bertugas untuk memberikan selebaran tentang list makanan yang terdapat dalam gudeg PLO. Selanjutnya, prosedur penyiapan makanan. Prosedur pembayaran. Selanjutnya, yang terakhir yaitu prosedur pencatatan. Ini adalah bentuk redesign dari sistem penjualan tunai, di mana pada fungsi yang pertama, itu fungsi penjualan, akan memberikan daftar makanan ke pelanggan. Nah, daftar makanan tersebut akan diisi secara langsung oleh pelanggan sesuai dengan keinginannya. Nah, kemudian daftar makanan diisi nanti, ini akan direkap oleh fungsi penjualan yang akan menghasilkan daftar makanan yang diisi dan nota yang dihasilkan oleh fungsi penjualan. Nah, daftar makanan yang diisi ini nanti akan diserahkan ke fungsi pramusaji pada prosedur persiapan makanan. Nah, daftar makanan yang diisi ini, fungsi pramusaji akan langsung menyiapkan makanan yang akan menghasilkan daftar makanan yang telah diisi dan makanan tersebut. Nah, setelah itu, fungsi pramusaji akan melakukan pencatatan pada kartu persediaan karena otomatis ketersediaan makanan pada meja saji ini akan berkurang atas adanya transaksi, maka dihasilkanlah kartu persediaan. Nah, makanan dan daftar makanan yang diisi ini akan diserahkan ke fungsi kasa untuk melakukan pembayaran, sedangkan kartu persediaan dan daftar makanan diisi rangkap 2 akan diarsipkan permanen oleh fungsi pramusaji. Selanjutnya, fungsi pembayaran yang dilakukan oleh fungsi kasa. Nah, nota yang dari fungsi penjualan beserta dengan makanan dan daftar makanan diisi rangkap 1 dari fungsi pramusaji akan dicocokkan oleh fungsi kasa. Nah, apabila makanan dan dokumen pendukung ini tidak cocok, maka nota daftar makanan yang telah diisi beserta makanan akan kita kembalikan ke fungsi pramusaji. Di sini jadi akan dilakukan persiapan ulang pada makanan dan diperiksa sesuai dengan pesanan oleh pelanggan. Nah, apabila sudah cocok, maka fungsi kasa akan menghitung total pesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Maka dari perhitungan tersebut dihasilkanlah pita register sebanyak 2 rangkap. Setelah itu, setelah dikeluarkan pita register sebanyak 2 rangkap, pelanggan akan melakukan pembayaran. Nah, pelanggan akan mendapatkan makanan yang telah ia pesan disertakan dengan dokumen pendukung.
yaitu pita register 1 sebagai bukti pembayaran. Nah, uang ini akan disimpan oleh fungsi kasa, sedangkan pita register 2 yang telah dihasilkan tadi ini akan diserahkan ke fungsi pencatatan. Selanjutnya untuk fungsi pencatatan atau fungsi akuntansi. Prosedur pencatatan yang dilakukan oleh fungsi akuntansi. Nah, di sini pita register yang kedua akan berdasarkan dari dokumen ini dilakukan pencatatan pada jurnal. Nah, jurnalnya yaitu jurnal umum, di mana jurnal umum ini akan langsung diarsipkan permanen oleh fungsi akuntansi. Itulah tadi flowchart dan redesign flowchart dari sistem akuntansi penjualan pada gudeg PLO. Yang selanjutnya itu sistem pembelian tunai. Yang pertama, deskripsi kegiatan. Owner melakukan pembelian bahan baku pada supplier dan melakukan pembayaran pada saat transaksi. Yang kedua, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait yaitu owner. Pada gudeg PLO, owner memiliki tugas untuk menghitung segala keperluan dapur yang akan dibeli. Selain itu, dia juga mengontrol berbagai persediaan yang dibutuhkan di dapur. Yang ketiga, dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan yaitu nota pembelian. Nota ini diterima dari pemasok bahan baku tempat owner membeli bahan baku. Yang selanjutnya yaitu catatan yang digunakan. Catatan yang digunakan yaitu catatan persediaan bahan baku. Digunakan oleh owner untuk mencatat segala persediaan yang akan dibeli di pemasok. Yang kelima yaitu informasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan ada 3. Yang pertama, jumlah bahan baku yang akan dibeli. Yang kedua, nama supplier. Dan yang ketiga, harga bahan baku. Yang selanjutnya yaitu jaringan prosedur. Prosedur ada 2, yaitu prosedur pemesanan bahan baku dan prosedur pengiriman barang. Yang selanjutnya yaitu flowchart pembelian tunai. Di dalam flowchart tersebut ada 2 prosedur, yaitu prosedur penerimaan bahan baku dan prosedur penerimaan barang. Yang pertama dimulai dari pemesanan bahan baku. Start atau mulai dengan mengecek kartu persediaan, setelah itu lalu keluarlah kartu persediaan, dan setelah itu memesan bahan baku. Setelah itu mengecek bahan baku, setelah itu mencocokkan bahan baku. Jika cocok maka akan dilakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran maka akan muncul barang dan nota yang dirangkap menjadi 2 rangkap, yang dimana nota pertama dan barang dikirim ke fungsi supplier, tetapi nota rangkap kedua diarsipkan secara permanen. Tetapi jika tidak cocok akan mencari pemasok yang lain lalu muncullah barang. Lalu fungsi supplier menerima nota dan juga barang dari fungsi owner, dan setelah itu maka akan dilakukan packing barang. Setelah di packing maka barang beserta notanya akan dikirimkan kepada owner, lalu owner akan menerima barang dan nota. Selesai. Yang selanjutnya itu kelemahan dan saran atau desain flowchart pada sistem akuntansi pembelian tunai. Berikut ini adalah kelemahan dan saran sistem akuntansi pembelian tunai pada gudeg PLO. Yang pertama, kelemahan. Pada sistem akuntansi pembelian tunai yang dilaksanakan pada gudeg PLO sebelumnya masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan owner menduduki beberapa kedudukan sehingga terjadi tumpang tindih kedudukan. Harusnya fungsi yang memeriksa persediaan harus dipisahkan dengan fungsi owner. Yang kedua, saran. Adapun penambahan desain pada flowchart sistem akuntansi pembelian tunai sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait ada 4. Yang pertama, fungsi gudang. Fungsi ini bertugas untuk mencatat segala kekurangan atau penambahan bahan baku yang ada di gudang. Yang kedua, fungsi pembelian. Fungsi ini bertugas untuk membuat surat order pembelian pada saat akan dilakukan pembelian tunai. Yang selain itu, fungsi ini juga bertugas mencari pemasok yang sesuai dengan harga yang diinginkan. Yang ketiga yaitu fungsi penerimaan. Fungsi ini bertugas untuk menerima barang dari pemasok lalu mencocokkan dengan surat order pembelian. Yang keempat yaitu fungsi akuntansi. Fungsi ini bertugas untuk mencatat segala transaksi yang dilakukan pada perusahaan. Yang kedua yaitu dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan ada 5. Yang pertama, surat permintaan pembelian. Surat ini akan dikeluarkan oleh fungsi gudang pada saat telah mengecek persediaan di gudang. Yang kedua, surat penawaran harga. Surat ini dikeluarkan oleh fungsi pembelian untuk mengajukan penawaran harga sesuai kemampuan perusahaan kepada pemasok. Yang ketiga, surat order pembelian. Surat ini berisikan semua jenis bahan yang akan dibeli beserta harganya. Yang keempat, laporan penerimaan barang. Ini adalah bukti bahwa barang dari pemasok telah diterima oleh fungsi penerimaan. Yang kelima, surat pengantar. Surat ini dikeluarkan oleh pemasok yang dikirim bersamaan dengan barang yang menuliskan secara detail barang yang akan dibeli. Catatan yang digunakan ada 2. Yang pertama, kartu persediaan, merupakan data persediaan barang yang terdapat di gudang. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas yaitu seluruh pencatatan transaksi pembelian secara tunai. Yang selanjutnya yaitu jaringan prosedur yang digunakan. Ada 4 prosedur yang digunakan. Yang pertama, prosedur permintaan pembeli. Yang kedua yaitu prosedur penawaran harga. Yang ketiga yaitu prosedur penerimaan barang.
Yang keempat yaitu prosedur pencatatan, yaitu didesain flowchart pembelian tunai. Ada 4 prosedur, yaitu yang pertama prosedur permintaan pembelian, yang kedua prosedur penawaran harga, yang ketiga prosedur penerimaan barang, dan yang keempat prosedur pencatatan. Pertama, dimulai dari permintaan pembelian yaitu fungsi gudang. Start atau mulai dengan mengecek persediaan dengan menggunakan kartu persediaan. Setelah itu, fungsi gudang mencatat kekurangan persediaan, lalu fungsi gudang membuat surat permintaan pembelian sebanyak 2 rangkap. Rangkap pertama diserahkan ke fungsi pembelian dan rangkap kedua diarsipkan secara permanen. Lalu, fungsi pembelian menerima surat permintaan pembelian rangkap pertama dari fungsi gudang. Berdasarkan surat tersebut, fungsi pembelian membuat surat permintaan penawaran harga dan langsung dikirim ke pemasok. Apabila pemasok tidak setuju, maka fungsi pembelian akan mencari pemasok lain. Tetapi apabila setuju, maka surat permintaan penawaran harga akan dikirimkan kembali ke fungsi pembelian oleh pemasok. Berdasarkan surat penawaran harga, fungsi pembelian membuat surat order sebanyak 3 rangkap. Rangkap ketiga, surat permintaan pembelian pertama dan surat penawaran harga akan diarsipkan secara permanen. Surat order pembelian kedua akan dikirim ke pemasok, dan surat order pembelian pertama akan dikirim ke fungsi penerimaan. Lalu, fungsi penerimaan menerima barang dan surat pengantar. Surat order pembelian pertama diterima dari fungsi pembelian. Lalu, fungsi penerimaan mencocokkan barang dengan surat order pembelian pertama. Apabila tidak cocok, maka barang dengan surat pengantar dikembalikan ke pemasok. Apabila sudah cocok, maka fungsi penerimaan akan membuat laporan penerimaan barang sebanyak 2 rangkap. Laporan penerima barang pertama dan surat order pembelian pertama akan diarsipkan secara permanen. Barang dengan surat pengantar akan diserahkan ke fungsi gudang. Laporan penerimaan barang kedua akan dikirim ke fungsi akuntansi. Lalu, fungsi akuntansi menerima laporan penerimaan barang kedua oleh fungsi penerimaan. Setelah itu, fungsi akuntansi melakukan pencatatan pada jurnal pembelian. Lalu, jurnal pembelian dan laporan penerimaan barang kedua diarsipkan secara permanen. Selesai. Baik, akan dilanjutkan oleh saya. Berikut adalah sistem akuntansi penerimaan kas. Deskripsi kegiatan, perusahaan mewajibkan pembeli melakukan pembayaran barang terlebih dahulu sebelum penyerahan barang oleh pihak penjual. Setelah uang diterima, perusahaan akan mencatat transaksi yang terjadi lalu melakukan penyetoran pada bank. Fungsi yang terkait, fungsi pramusaji bertugas untuk menyajikan makanan yang telah dipesan oleh pelanggan. Selain itu, yang menjalankan tugas untuk packing makanan adalah fungsi pramusaji. Fungsi kasir atau owner pada sistem ini yang bertindak sebagai kasir adalah pemilik atau owner. Fungsi ini akan menerima sejumlah kas atas pembelian secara tunai oleh pelanggan. Catatan yang digunakan tidak ada untuk informasi yang dihasilkan. Jumlah pendapatan penjualan selama jangka waktu tertentu menurut jenis produk atau kelompok produk tertentu. Kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Tiga, kuantitas produk yang dijual. Berikut dokumen yang digunakan. Ada 2, yaitu buku catatan setoran bank. Buku ini digunakan untuk mencatat segala bentuk penyetoran ke bank. Buku ini digunakan sebagai arsip perusahaan atas penyetoran tersebut. Bukti setor bank adalah dokumen yang diterima dari pihak sebagai tanda bukti bahwa kita telah melakukan penyetoran sejumlah uang ke bank. Jaringan prosedur. Prosedur pemasaran. Kedua, prosedur pembayaran. Yang ketiga, ada prosedur penyetoran kas ke bank. Berikut adalah flowchart yang belum diredesain dari sistem penerimaan kas. Fungsi pramusaji, karena fungsi pramusaji menerima pesanan lalu menyiapkan makanan, dan makanan tersebut menghitung total harga, lanjut menerima uang. Setelah menerima uang, fungsi owner menerima uang, menyetorkan ke bank. Terus dari bank berikut ada bukti setor bank, terus mencatat bukti setor dari bank. Mendapat ada 2 arsip, bukti catatan setor bank dan bukti setor bank. Kelemahan dan saran. Berikut ini adalah kelemahan dan saran sistem akuntansi penerimaan kas pada gudeg PLO. Kelemahan dalam sistem penerimaan kas sebelum redesign adalah kurangnya fungsi akuntansi dalam proses pencatatannya. Dengan adanya fungsi akuntansi akan mempermudah proses pencatatan di gudeg PLO. Saran. Adapun penambahan pada
desain flowchart sistem penerimaan kas sebagai berikut. Yang ditambahkan ada fungsi yang terkait, informasi yang dihasilkan, dokumen yang digunakan, catatan yang digunakan, dan jaringan prosedur. Berikut flowchart sistem pembelian tunai yang sudah diredesain. Pertama, ada prosedur pemesanan, fungsi pramusaji. Yang pertama, fungsi pramusaji menerima pesanan konsumen. Selanjutnya, menyiapkan semua pesanan dari konsumen. Setelah itu, berikut ke prosedur penerimaan kas, yaitu fungsi kasir. Setelah disiapkan makanannya, menghitung jumlah makanannya. Setelah itu, menerima uang dari konsumen. Setelah menerima uang dari konsumen, mencetak 2 kas register, yaitu kas register rangkap pertama beserta makanannya dikirim ke pembeli atau diberikan ke pembeli. Yang kas register rangkap kedua beserta uangnya dikirim ke fungsi kasir. Itu setelah fungsi kasir menerima kas register 2 beserta uangnya, merekap total penjualan. Setelah itu merekap jumlah uang total penjualan serta yang kas registernya diarsipkan secara permanen. Selanjutnya, prosedur penyetoran ke bank itu dari fungsi owner, yaitu pertama RTP dan beserta RP, yaitu uang menyetor ke bank. Setelah dari bank mendapatkan bukti setor, dicetak memperbanyak bukti setor bank, yaitu menjadi 2 rangkap. Yang rangkap pertama bukti setor ke bank dikirim ke bagian akuntansi, dan rangkap kedua diarsipkan secara permanen. Selanjutnya, fungsi akuntansi menerima bukti setor dari bank, terus mencatat transaksi, terus menjurnal penerimaan kas, dan diarsipkan secara permanen. Selesai. Yaitu pengeluaran kas yang sering dilakukan secara tunai untuk pembelian bahan baku. Yang kedua adalah fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait yang pertama adalah fungsi pengadaan bahan baku. Yang kedua adalah fungsi owner. Yang ketiga ada fungsi akuntansi. Yang ketiga informasi yang Adapun informasi yang dihasilkan dari sistem pengeluaran kas ini adalah jumlah bahan baku yang akan dibeli. Yang berikutnya adalah dokumen yang digunakan. Yang pertama adalah LPP atau laporan permintaan pembelian. Dokumen yang berisi nama bahan baku yang akan dibeli. Yang kedua ada bukti pembelian. Bukti pembelian adalah dokumen yang diterima jika kita sudah melakukan pembayaran atas bahan baku yang dibeli. Yang kelima adalah catatan yang digunakan. Adapun catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas ini adalah yang pertama jurnal pengeluaran kas. Merupakan jurnal khusus yang dipakai untuk mencatat semua transaksi keuangan yang mengakibatkan berkurangnya kas atau uang tunai perusahaan. Yang keenam adalah jaringan prosedur. Prosedur yang pertama adalah prosedur permintaan pembelian. Yang kedua adalah prosedur pembelian. Yang ketiga adalah prosedur pencatatan pengeluaran kas. Masuk pada flowchart sistem pengeluaran kas yang diawali dengan prosedur permintaan pembelian, yaitu fungsi pengadaan bahan baku mengecek stok bahan baku yang ada di dapur. Kemudian, membuat laporan permintaan pembelian bahan baku. Lalu, jadilah dokumen laporan permintaan pembelian. Lalu, dokumen tersebut diberikan kepada fungsi owner. Kemudian, fungsi owner memberikan uang untuk pembelian bahan baku. Yang pada akhirnya, laporan permintaan pembelian tersebut diarsipkan secara permanen dan uang tersebut diberikan kembali kepada fungsi pengadaan bahan baku. Lalu kita masuk ke dalam prosedur yang kedua, yaitu prosedur pembelian bahan baku. Fungsi pengadaan bahan baku menerima uang dari fungsi owner, kemudian membeli bahan baku dan mendapatkan bukti pembelian. Kemudian bukti pembelian tersebut diberikan kepada fungsi akuntansi yang masuk ke dalam prosedur pencatatan. Setelah itu, fungsi akuntansi berdasarkan bukti pembelian atau bukti transaksi membuat jurnal menggunakan Microsoft Excel. Setelah itu, jadilah jurnal pengeluaran kas yang diarsipkan secara permanen.
Perbedaan sistem pengeluaran kas sebelum dan sesudah redesign yaitu pada sistem pengeluaran yang belum diredesign, tidak terdapat fungsi akuntansi untuk mencatat segala pengeluaran kas yang ada karena pemilik usaha tidak seharusnya berhubungan langsung dengan keuangan. Dan setelah diredesign, fungsi yang terkait menjadi 3, yaitu fungsi pengadaan bahan baku, fungsi owner, dan fungsi akuntansi. Sistem selanjutnya adalah sistem akuntansi persediaan. Deskripsi kegiatan. Dalam sistem persediaan ini, kita mengambil sistem perhitungan fisik persediaan. Sistem ini umumnya digunakan oleh perusahaan untuk menghitung secara fisik persediaan yang disimpan di gudang. Sistem ini dilakukan untuk melihat pertanggungjawaban fungsi gudang dalam mengelola segala persediaan. Kemudian, fungsi yang terkait. Yang pertama adalah fungsi gudang. Yang kedua adalah fungsi perhitungan. Kemudian ada fungsi pengecekan. Kemudian ada fungsi pemegang kartu fisik. Selanjutnya ada fungsi owner. Selanjutnya ada fungsi jurnal. Yang selanjutnya adalah dokumen yang digunakan. Adapun dokumen yang digunakan yaitu lembar perhitungan fisik. Merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh fungsi gudang untuk fungsi perhitungan. Kemudian lembar perhitungan fisik diisi. Dokumen ini merupakan lanjutan dari perhitungan fisik yang diisi oleh fungsi penghitungan. Kemudian fungsi perhitungan otorisasi. Dokumen ini merupakan dokumen pengantar yang akan dikelola oleh fungsi pemegang kartu fisik yang berisikan jumlah persediaan yang telah sesuai dan siap untuk diotorisasi. Lalu daftar hasil perhitungan fisik merupakan dokumen yang berisikan hasil rekap perhitungan otorisasi yang telah lebih gampang difahami dan lebih formal. Kemudian total persediaan merupakan dokumen yang berisikan seluruh total persediaan yang dilengkapi dengan harga pokok per unit. Dan yang terakhir adalah bukti memorial, merupakan dokumen yang memuat segala bentuk transaksi internal yang dibuat berdasarkan dokumen total persediaan. Lalu kita masuk ke dalam catatan yang digunakan. Catatan yang digunakan adalah kartu persediaan, merupakan catatan yang berisikan rincian atas persediaan yang ada di gudang. Kemudian yang kedua ada jurnal umum, merupakan catatan yang digunakan untuk menggambarkan segala transaksi yang berkaitan dengan persediaan. Adapun informasi yang dihasilkan dari sistem akuntansi persediaan adalah jumlah fisik persediaan yang ada di gudang, nama-nama persediaan yang ada di gudang, total harga pokok per unit setiap persediaan, dan jangka waktu penggunaan persediaan. Lalu kita masuk ke dalam jaringan prosedur. Yang pertama adalah prosedur perhitungan fisik, prosedur pencatatan daftar harga, penentuan harga pokok, prosedur pencatatan. Kemudian kita masuk ke dalam flowchart sistem akuntansi persediaan. Yang pertama adalah prosedur perhitungan fisik. Diawali dengan fungsi gudang yang membuat LPF. LPF adalah lembar perhitungan fisik. Fungsi gudang membuat lembar perhitungan fisik sebanyak 3 rangkap, lalu membagikan lembar perhitungan fisik tersebut ke bagian fungsi penghitung. Lalu fungsi penghitung melakukan perhitungan fisik dan mengisi LPF. Lalu keluarlah LPFI, yaitu lembar perhitungan fisik diisi, sebanyak 3 rangkap. Rangkap 1 dan 2 diberikan kepada fungsi pengecek, sedangkan rangkap 3 diarsipkan secara permanen. Lalu, fungsi pengecek melakukan perhitungan fisik dan mengotorisasi perhitungan. Lalu, keluarlah LPO atau lembar perhitungan otorisasi. Kemudian, fungsi pengecek memberikan LPO rangkap 1 dan 2 kepada fungsi pemegang kartu kredit. Lalu kita masuk ke dalam prosedur pencatatan daftar harga. Fungsi pemegang kartu kredit menerima LPO lembar 1 dan lembar 2 dari fungsi pengecek. Kemudian mencocokkan LPO tersebut. Jikalau tidak cocok, akan mengecek kembali dokumen dan akan diberikan kembali ke dalam prosedur perhitungan fisik kepada fungsi pengecek. Lalu, jikalau cocok, akan mencatatnya ke dalam DHPF. Adapun DHPF adalah daftar hasil perhitungan fisik. Kemudian akan dihasilkan DAPF 2 rangkap yang diberikan kepada fungsi owner, dan DAPF rangkap 3, LPO rangkap 1 dan 2 akan diarsipkan secara permanen. Lalu kita masuk ke dalam prosedur penentuan harga pokok.
Fungsi owner menerima DHPF rangkap 1 dan 2 dari fungsi pemegang kartu kredit, kemudian menghitung persediaan. Lalu, berdasarkan DHPF tersebut, fungsi owner membuat bukti memorial. Kemudian, berdasarkan daftar hasil perhitungan fisik tersebut, fungsi owner membuat kartu persediaan yang kemudian diarsipkan secara permanen. Bukti memorial 1 diserahkan ke fungsi jurnal, bukti memorial 2, total persediaan 2, daftar harga perhitungan fisik rangkap 1, dan daftar harga perhitungan fisik rangkap 2 diarsipkan secara permanen. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam prosedur pencatatan, yang diawali dengan fungsi jurnal menerima bukti memorial 1, kemudian mencap bukti memorial tersebut dan mencatatnya ke dalam jurnal, lalu dihasilkanlah jurnal umum. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi aset tetap. Deskripsi kegiatan. Pada sistem akuntansi aset tetap ini, kami mengambil subsistem pemberhentian pemakaian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat segala pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan pemakaiannya serta keuntungan dan kerugian akibat penghentian aset tetap tersebut. Fungsi yang terkait. Yang pertama adalah fungsi aset tetap. Dua, ada fungsi owner. Yang ketiga ada fungsi gudang. Yang terakhir ada fungsi jurnal. Dokumen yang digunakan. Yang pertama ada surat permintaan pemberhentian pemakaian aset tetap. Dikeluarkan oleh fungsi aset tetap sebagai surat pemberitahuan bahwa terdapat aset tetap yang sudah tidak layak dipakai. Yang kedua ada bukti memorial. Bukti memorial adalah dokumen dikeluarkan oleh fungsi gudang yang berisikan data-data aset tetap yang akan diberhentikan. Selanjutnya ada catatan yang digunakan. Yang pertama, kartu aset tetap. Dokumen ini akan dibuat oleh fungsi gudang yang berisi jumlah detail dari aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pemakaian aset tetap tersebut. Adapun informasi yang dihasilkan, yang pertama jumlah aset yang dimiliki perusahaan, yang kedua nilai akumulasi penyusutan aset tetap yang dimiliki perusahaan, data-data mengenai aset tetap yang akan diberhentikan pemakaiannya. Oke, selanjutnya yaitu jaringan prosedur. Jaringan prosedur pada warung makan gudeg PLO ini terdapat 4 prosedur. Yang pertama ada prosedur permintaan penghentian aset tetap, yang kedua ada prosedur otorisasi, yang ketiga ada prosedur pembuatan bukti memorial, dan yang terakhir ada prosedur pencatatan. Ya, sekarang kita masuk pada voucher sistem akuntansi aset tetap. Yang pertama ada prosedur permintaan penghentian aset tetap. Dimulai dari fungsi aset tetap. Fungsi aset tetap membuat surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Lalu dokumen tersebut dibuat 3 rangkap. Semua rangkap diserahkan ke fungsi owner. Selanjutnya prosedur otorisasi. Di prosedur otorisasi terdapat fungsi owner. Fungsi owner menerima dokumen dari fungsi aset tetap. Lalu fungsi owner melakukan pengecekan kembali pada aset tetap tersebut. Jika menurut fungsi owner masih layak dipakai, maka dokumen dari fungsi aset tetap akan ditangguhkan. Dan jika menurut fungsi owner tidak layak dipakai lagi, maka owner akan memberikan otorisasi kepada 3 dokumen tersebut. Selanjutnya, surat permintaan pemberhentian pemakaian aset tetap rangkap 1 akan diarsipkan permanen. Rangkap 2 diserahkan ke fungsi gudang. Rangkap 3 diserahkan ke fungsi jurnal. Selanjutnya, prosedur pembuatan bukti memorial. Fungsi yang terkait di sini adalah fungsi gudang. Lalu, surat permintaan pemberhentian pemakaian aset tetap rangkap 2 diterima dari fungsi owner. Selanjutnya, berdasarkan dokumen tersebut, fungsi gudang melakukan pencatatan pada kartu persediaan. Lalu, fungsi gudang membuat bukti memorial untuk memperjelas data-data aset tetap yang akan dihentikan pemakaiannya. Selanjutnya, surat permintaan pemberhentian pemakaian aset tetap 2 dan kartu aset tetap akan dihasilkan permanen. Lalu, bukti memorial akan dikirimkan ke fungsi jurnal. Selanjutnya, prosedur pencatatan. Di sini fungsi yang terkait adalah fungsi jurnal. Fungsi jurnal menerima surat permintaan pemberhentian pemakaian aset tetap rangkap 3 dari fungsi owner dan bukti memorial dari fungsi gudang. Karena sering terjadi kesalahan, maka fungsi jurnal mencocokkan kedua dokumen tersebut. Apabila tidak cocok, maka dokumen tersebut dikembalikan ke fungsi gudang untuk pembuatan bukti memorial yang baru. Apabila sudah cocok, maka fungsi jurnal melakukan pencatatan pada jurnal umum. Lalu jurnal umum diarsipkan permanen. Adalah
Sistem Akuntansi Penggajian dan Pengupahan. Deskripsi kegiatan dalam perusahaan gudeg PLO ini, penggajian dilakukan setelah adanya penyerahan jasa oleh karyawan. Perhitungan gaji dilakukan per hari namun diakumulasikan di akhir bulan, sehingga gaji yang diterima oleh setiap karyawan akan berbeda tergantung dengan kehadiran karyawan tersebut. Fungsi yang terkait yaitu fungsi owner, fungsi jurnal bertugas. Selanjutnya itu dokumen yang digunakan. Nah, dokumen yang digunakan ini ada daftar hadir karyawan. Dokumen ini dibuat untuk menghitung kehadiran karyawan agar mudah dalam menghitung jumlah gaji yang diterima. Kemudian rekap absen karyawan, daftar gaji, surat penyertaan gaji, di mana surat penyertaan gaji ini akan diberisikan tanggal pemberian dan penerimaan gaji beserta nominalnya serta buku pengeluaran kas. Di mana buku pengeluaran kas ini akan berisikan total uang yang keluar atas pembayaran gaji. Selanjutnya yaitu catatan yang digunakan. Nah, catatan yang digunakan yaitu ada jurnal umum untuk mencatat transaksi atas pembayaran gaji kepada karyawan. Setelah itu, informasi yang dihasilkan yaitu total kehadiran karyawan per bulan, total gaji yang diterima karyawan, serta jumlah kas yang keluar atas pembayaran gaji karyawan. Setelah itu ada jaringan prosedur. Nah, di jaringan prosedur ini ada beberapa prosedur yang terkait. Yang pertama, prosedur pencatatan kehadiran karyawan. Selanjutnya, prosedur pembuatan daftar gaji. Prosedur pembuatan kas keluar, prosedur pencatatan. Selanjutnya kita ke flowchart sistem akuntansi penggajian. Nah, di mana yang pertama ada prosedur pencatatan kehadiran karyawan. Nah, fungsi owner yang pertama dia membuat yang namanya DHK atau daftar hadir karyawan. Nah, setelah itu karyawan akan melakukan absen sebelum memulai bekerja. Nah, DHK ini akan berdasarkan DHK ini akan dibuat rekap absen karyawan. Nah, maka dihasilkan 2 rangkap rekap absen karyawan dan hasil dari daftar hadir karyawan tersebut, di mana rekap absen rangkap 2 dan DHK akan diaktifkan permanen, sedangkan rangkap satunya akan diserahkan ke fungsi owner pada prosedur selanjutnya. Nah, di prosedur selanjutnya yaitu prosedur pembuatan daftar gaji. Nah, di mana rekap absen yang pertama berdasarkan dokumen tersebut akan dibuat daftar gaji. Nah, daftar gaji ini akan diserahkan beserta dengan surat penyertaan. Nah, jadi surat penyertaan gaji dibuat oleh owner sebanyak 2 rangkap, kemudian setelah surat penyertaan itu jadi, maka akan diberikan kepada setiap karyawan. Nah, di mana uang beserta surat penyertaan gaji yang pertama akan diserahkan langsung kepada karyawan, surat penyertaan gaji kedua nanti akan dilanjutkan ke prosedur selanjutnya, dan surat penyertaan dan rekap absen karyawan yang pertama dengan daftar gaji akan diaktifkan permanen oleh owner itu sendiri. Selanjutnya, pembuatan bukti kas keluar. Nah, dari proses sebelumnya tadi, itu surat penyertaan gaji rangkap 2 ini akan digunakan untuk menghitung jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh owner. Nah, kemudian setelah itu owner membuat BPK atau buku pengeluaran kas berdasarkan dokumen yang sebelumnya. Maka BPK ini dibuat sebanyak 2 rangkap. Nah, rangkap pertama akan diarsipkan permanen dan rangkap kedua ini akan diserahkan ke prosedur selanjutnya. Nah, di prosedur selanjutnya itu prosedur pencatatan yang dilaksanakan oleh fungsi jurnal. Di mana fungsi jurnal di sini pada gudeg PLO dilakukan oleh istri dari owner. Nah, fungsi jurnal ini dokumen yang didapatkan dari fungsi owner akan digunakan dalam pembuatan pencatatan pada jurnal. Nah, di mana jurnal yang digunakan adalah jurnal umum. Di mana BPK ini setelah dibuat jurnal maka akan diarsipkan permanen. Maka setelah selesai jurnal dibuat, maka selesai pula sistem akuntansi dari penggajian. Oke, sekarang kita masuk pada sistem akuntansi biaya. Dimulai dari deskripsi. Pada sistem akuntansi biaya ini ditunjukkan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi dalam perusahaan yang produksi berdasarkan pesanan dari pembeli. Order produksi erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi yang berkaitan. Fungsi yang terkait pada sistem akuntansi biaya ini ada 3. Yang pertama ada fungsi owner, yang kedua ada fungsi gudang, yang ketiga ada fungsi jurnal. Selanjutnya ada pun dokumen yang digunakan. Yang pertama ada surat order pembelian. Surat order pembelian ada dokumen yang dibutuhkan untuk mengetahui jenis kebutuhan bahan baku yang
diperlukan oleh juru masak. Yang kedua, daftar bahan baku. Daftar bahan baku merupakan dokumen untuk memperjelas setiap jenis bahan baku yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada bukti memorial, adalah dokumen resmi yang akan dimasukkan ke dalam jurnal sebagai bukti atas penyerahan bahan baku kepada juru masak. Lalu catatan yang digunakan. Yang pertama ada kartu gudang yang berisikan data-data persediaan bahan baku yang terjadi di gudang. Yang kedua ada jurnal umum yang merupakan catatan untuk menuliskan transaksi yang terjadi pada sistem ini. Selanjutnya informasi yang dihasilkan. Yang pertama jumlah bahan baku yang dibutuhkan fungsi produksi atau juru masak. Yang kedua ada jumlah persediaan bahan baku yang ada di gudang. Yang ketiga jenis barang yang dikeluarkan dari gudang. Sekarang kita masuk pada jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya. Di sini terdapat 3 prosedur. Yang pertama ada prosedur order bahan baku, yang kedua ada prosedur permintaan bahan baku, dan yang terakhir ada prosedur pencatatan. Ya, sekarang kita masuk pada flowchart sistem akuntansi biaya. Yang pertama ada prosedur order produksi. Fungsi yang terkait di sini adalah fungsi owner. Fungsi owner menerima list kebutuhan bahan baku dari juru masak. Selanjutnya, owner membuat surat order produksi sebanyak 2 rangkap. Setelah itu, owner membuat daftar bahan baku yang dibutuhkan. Lalu, surat order produksi rangkap 1 dan daftar bahan baku diserahkan ke fungsi gudang, sedangkan surat order perusahaan rangkap 2 diarsipkan permanen. Selanjutnya, prosedur pengeluaran bahan baku. Fungsi yang terkait di sini adalah fungsi gudang. Fungsi gudang menerima surat order produksi rangkap 1 dan daftar bahan baku dari owner. Lalu, fungsi gudang menyiapkan bahan baku yang dibutuhkan. Selanjutnya, fungsi gudang mengisi kartu gudang atas pengeluaran beberapa jenis bahan baku. Setelah itu disiapkan fungsi gudang menyerahkan barang ke fungsi jurnal beserta dokumen dari daftar bahan baku. Lalu, kartu gudang dan surat order produksi rangkap 1 diarsipkan permanen. Selanjutnya, prosedur pencatatan. Fungsi yang terkait di sini adalah fungsi jurnal. Fungsi jurnal menerima barang dan dokumen daftar bahan baku dari fungsi gudang. Setelah itu, fungsi jurnal membuat bukti memorial. Lalu, fungsi jurnal melakukan pencatatan pada jurnal umum. Selanjutnya, barang akan diserahkan ke juru masak, jurnal umum, bukti memorial, dan daftar bahan baku akan diarsipkan permanen. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 2 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penyajian materi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.